Qin Nan menarik napas dalam-dalam. Dia dengan sengaja melepaskan mata pertempuran roh surgawi dan melirik lelaki tua itu untuk memastikan dia diberi kesempatan untuk menjalani persidangan lagi. Roh pertempuran surgawi saya telah mencapai peringkat Huang kelas 10, ditambah roh pertempuran surgawi dapat naik level terus-menerus tanpa batasan apapun. Either way, tidak mungkin aku bahkan tidak bisa mencapai realm Martial Emperor. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa ada sesuatu yang salah dengan batu potensial, yang gagal mendeteksi potensi saya saat itu. Qin Nan mengepalkan giginya dan menatap batu potensial. Namun, sama seperti sebelumnya, batu potensial kembali ke kondisi tenang setelah bergetar sejenak. Tidak ada jejak cahaya yang dipancarkan. Setelah melihat ini, Qin Nan tertegun dan pikirannya menjadi kosong. Para jenius di dalam Martial Serendipity Pavilion juga terpana tetapi mereka bereaksi dengan cepat. Huang Ke adalah yang pertama mulai tertawa, hahaha, Brother Qin Nan, apa gunanya menguji lagi? Anda harus mengerti, ini adalah takdir Anda, nasib Anda karena tidak bisa menjadi ahli realm kaisar bela diri. Tidak masalah berapa kali Anda mencoba, hasilnya akan selalu sama. Wei Hao dan Wang Ruoling tertawa juga. Mereka menatap Qin Nan seperti sedang menonton semut yang berusaha menyatakan perang melawan raksasa. Lucu sekali, Huang Long, Mo Zishan, dan Su Yu tidak tahan menyaksikan ini. Kesan mereka adalah bahwa Qin Nan selalu menjadi orang yang sombong yang tidak pernah menundukkan kepalanya dalam keadaan apapun. Bagaimana perasaannya sekarang setelah menerima kejutan seperti itu? Penatua, saya ingin menguji lagi. Qin Nan mengabaikan ejekan kerumunan langsung saat ia dengan cepat meletakkan tangannya ke batu potensial sekali lagi. Batu potensial lagi bergetar sedikit dan kembali ke kondisi tenang tanpa memancarkan cahaya apapun. Penatua, saya ingin menguji lagi. Ekspresi Qin Nan tetap tenang saat dia meletakkan tangannya sekali lagi ke batu potensial. Reaksi batu potensial sama dengan sebelumnya. Penatua, izinkan saya untuk menguji lagi. Hanya dalam waktu singkat, Qin Nan mengulangi kata-kata dan tindakan yang sama 6 kali seolah-olah dia telah berubah menjadi patung. Namun, dalam masing-masing dari 6 percobaan ini, reaksi dari batu potensial tetap sama, tidak ada yang luar biasa. Sementara itu, di luar Martial Serendipity Pavilion, di puncak Autumn Mountain, kerumunan telah pulih dari keheranan awal dan banyak dari mereka mulai mengutuk setelah melihat ini. Apakah orang ini gila? Sialan, kegagalan adalah kegagalan. Tidak masalah berapa kali dia mencoba. Saya pikir Qin Nan ini benar-benar kehilangan akal karena menerima kejutan seperti itu. Tidak seperti kerumunan yang marah, Penatua Ling dari Sekte Pedang Terbang, yang lebih tua dari Sekte Api Teratur dan Penatua King Nu Sekte tersenyum setelah menyaksikan ini sambil menatap Zhang Tai. Tubuh Zhang Tai menegang, ketiga tatapan ini terasa seperti pedang yang menembus tubuhnya dan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Sialan, Qin Nan ini tidak tahu betapa memalukannya dia untuk menjalani persidangan berkali-kali. Zhang Tai mengutuk dalam benaknya dan sedikit kebencian terhadap Qin Nan terbentuk di dalam hatinya. Sudah memalukan bahwa Qin Nan tidak dapat mencapai realm Martial Emperor. Tindakannya sekarang bahkan lebih memalukan. Pada lapisan pertama Martial Serendipity Pavilion, para jenius bereaksi setelah melihat Qin Nan melakukan hal yang sama berulang kali. Bahkan mereka yang tidak memiliki konflik dengan Qin Nan sebelumnya sangat marah pada saat itu. Apa yang salah dengan Qin Nan ini? Tidak dapat mencapai realm Martial Emperor adalah nasib Anda. Mengapa Anda masih mencoba berkali-kali? Bukankah itu hanya membuang-buang waktu kita? Wei Hao berubah sangat marah dan dia berkata dengan nada tajam, Qin Nan, kau adalah raja sampah, sampah alami. Keluar dari pandangan saya sekarang. Jika tidak, saya akan membiarkan Anda merasakan disiksa 100 cara bahkan jika Anda memiliki latar belakang yang tangguh. Memarahi Wei Hao menyebabkan orang tua itu mengumpulkan pikirannya juga. Ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya ketika dia berteriak,
hanya ada satu kesempatan di setiap putaran persidangan. Anda harus bersyukur bahwa saya memberi Anda kesempatan lain. Anda berani mengikuti persidangan 6 kali berturut-turut. Jika Anda tidak berhenti sekarang, jangan berani-beraninya menyalahkan saya karena membunuh Anda di paviliun Serendipity Martial. Sejak lelaki tua itu muncul, dia mengenakan senyum mengerikan di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan kemarahan. Ketika dia melakukan kontak mata dengan Qin Nan, dia bisa merasakan kekuatan misterius. Dia merasa seperti dia bisa melihat melalui dia dan ini adalah alasan dia mengizinkan Qin Nan untuk mengambil persidangan lagi. Namun, siapa yang akan mengharapkan Qin Nan menguji ulang 6 kali berturut-turut, yang semuanya memiliki hasil yang sama karena tidak dapat mencapai Realm Martial Emperor di masa depan. Selain itu, Qin Nan benar-benar melanggar aturan. Meskipun begitu, sebelum orang tua itu bisa melepaskan amarahnya, Qin Nan berbicara lagi dengan sikap tegas, memaksa kata-kata keluar dari tenggorokannya. Elder, tolong izinkan saya untuk menguji untuk terakhir kalinya. Jika hasilnya masih sama seperti sebelumnya, saya bersedia melumpuhkan keempat anggota tubuh saya dan menghancurkan pembuluh darah saya sendiri dan dantian saya. Saya mau disiksa 100 cara juga. Saya berharap Penatua akan memberi saya satu kesempatan terakhir. Setiap kata-katanya terasa seperti kehancuran yang tak terpecahkan dari jiwanya. Para jenius yang geram di Martial Serendipity Pavilion dan kerumunan yang marah di puncak gunung musim gugur terpana. Dengan melumpuhkan keempat anggota tubuhnya sendiri, menghancurkan nadinya dan dantian, rela disiksa ratusan cara. Qin Nan berani mengucapkan sumpah seperti itu hanya untuk memiliki satu kesempatan terakhirnya. Meskipun Qin Nan tidak dapat mencapai Realm Martial Emperor, memiliki 2 Master Realm Martial Ancestor memberinya posisi lebih unggul. Tidak ada yang berani menyinggung dia di seluruh kerajaan Lohe. Sekarang meskipun mengetahui hasilnya, dan memiliki peluang untuk dilumpuhkan, Qin Nan berani mencoba lagi. Jika Qin Nan menjadi lumpuh di sini, dia akan hidup sebagai orang cacat seumur hidupnya. Orang tua itu tertegun juga. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang idiot. Meskipun kemauannya yang luar biasa, ia tidak dapat bereaksi pada waktunya pada awalnya. Namun, Qin Nan tidak menunggu jawabannya saat ia meletakkan tangannya, dengan sepasang mata yang kuat, menutupi bagian atas batu potensi. Pada saat itu, para jenius di dalam Martial Serendipity Pavilion dan kerumunan di puncak gunung musim gugur secara naluriah mengarahkan fokus mereka ke batu potensial. Mereka sangat ingin tahu, di saat terakhir ini di mana Qin Nan telah mengorbankan hidupnya, untuk apa hasilnya. Untuk ke-7 kalinya berturut-turut, batu potensi mulai bergetar. Di bawah perhatian semua orang, batu potensial yang pekat hitam mulai berdengung seolah ada cahaya yang akan menyala darinya. Namun, setelah beberapa saat, batu potensial kembali ke kondisi tenangnya. Sekali lagi, bahkan Emperor Light pun tidak dipicu. Pada saat itu, seluruh tempat menjadi sunyi dan tidak ada yang bersuara. Di dalam Martial Serendipity Pavilion, setelah beberapa saat terkejut, Huang Ke tidak menertawakan hasilnya tetapi ekspresi sarkastik dan mengejek muncul di wajahnya. Hehe, kamu masih belum menyerah dan ingin mencoba peruntungan setelah mengetahui hasilnya. Jika Anda berhasrat menjadi lumpuh, dewa pun tidak bisa tidak mengabulkan keinginan Anda. Wei Hao dan Wang Ruoling memberi Qin Nan tatapan menghina. Sebelumnya, mereka masih terintimidasi oleh latar belakangnya. Namun, karena Qin Nan akan menjadi sampah nyata, tidak ada gunanya membuang waktu mereka padanya. Adapun Huang Long dan kelompoknya, rasa putus asa naik dalam hati mereka saat mereka menoleh. Mereka tidak mau menyaksikan Qin Nan dihancurkan. Qin Nan, hanya dalam waktu 3 bulan, telah membuat namanya dikenal oleh semua orang dalam sekte roh mistik. Qin Nan, menghadapi lawan yang tak terhitung jumlahnya dan melawan jenius yang lebih kuat darinya, terus membuat keajaiban terjadi dan berhasil membalikkan keadaan.
Orang seperti itu sudah lama mendapatkan rasa hormat mereka tetapi dia benar-benar kehilangan akal sehatnya di bawah kekejaman realitas. Dia akan berubah menjadi lumpuh. Sementara itu, puncak gunung musim gugur dibiarkan dalam keheningan. Tidak seperti Wei Hao, Huang Ke, dan Huang Ruoling, pembudidaya nakal ini dipenuhi dengan kesedihan yang tak terlukiskan setelah menyaksikan Qin Nan, seorang murid yang sangat dihormati akan berubah menjadi orang cacat dengan cara yang begitu cepat. Banyak di antara pembudidaya nakal yang sedikit lebih tua menghela nafas. Apa intinya? Mendesah. Jadi ini, lebih baik mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam penghinaan, ya. Ya, bahkan jika dia tidak dapat menjadi kaisar bela diri, mencapai puncak realem Xiantian juga akan menempatkannya lebih tinggi daripada lebih dari 1 juta pembudidaya dalam kerajaan Lohe. Kasihan, sayang sekali, Penatua Fanglin dan Penatua Sekte Api Teratur yang telah merencanakan untuk mengeluarkan beberapa komentar sarkastik memilih untuk tutup mulut setelah mendengar kata-kata para pembudidaya nakal ini. Jika mereka mengejek Qin Nan pada saat ini, mereka pasti akan menjadi antipati orang banyak dan sangat merusak reputasi mereka. Karena Qin Nan akan berakhir sebagai orang cacat, mereka bahkan tidak perlu mengatakan apa-apa karena banyak orang akan mengejeknya dan menertawakannya di masa depan. Tapi setelah mengetahui Qin Nan sebagai jenius yang pernah mencapai hal yang mustahil, mengetahui bahwa ia akan menjadi lumpuh membuat kebencian Zhang Tai terhadapnya lenyap. Apa gunanya marah dengan orang cacat? Dalam tandu dari aliansi perdagangan, mata wanita kemeja putih menunjukkan kekecewaan saat dia berkata, "Saya selalu mengagumi kepercayaan yang dimiliki Qin Nan dan bagaimana dia tidak pernah menundukkan kepalanya terhadap siapapun. Siapa yang mengira ia akan mempertaruhkan kultivasi dan hidupnya setelah mengetahui hasilnya?" Seseorang mungkin mengatakan, lebih baik mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam penghinaan, tetapi itu hanyalah tindakan sombong yang sombong. Setelah Qin Nan menyadari bahwa dia tidak akan dapat mencapai realem kaisar marsial, dia benar-benar kehilangan akal. Dia mencoba lagi berkali-kali karena dia tidak dapat menerima hasilnya. Cukuplah untuk mengatakan bahwa dia tidak dapat menerima kenyataan. Mata wanita kemeja putih itu berubah tenang saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Di matanya, bahkan jenius super seperti Huang Ke dan Wei Hao tidak pantas dikagumi. Dia mengagumi Qin Nan karena kepribadiannya yang hebat, itu tidak ada hubungannya dengan bakat atau kultivasi. Namun, sekarang sepertinya Qin Nan tidak berbeda dengan pembudidaya lainnya. Sementara itu, pada lapisan pertama paviliun martial serendipity, orang tua itu mengumpulkan pikirannya. Dia melirik potensial Stone yang tidak bergerak dengan wajah kosong dan berbicara dengan sepasang mata dingin, "Kamu bilang kamu akan melumpuhkan anggota tubuhmu dan menghancurkan pembuluh darahmu dan dantian sendiri barusan. Karena kamu telah melanggar aturan, aku akan melakukannya sendiri dan mengubahmu menjadi lumpuh." Mengikuti kata-katanya, pria tua itu menyerang langsung, memancarkan kekuatan yang luar biasa ke Qin Nan. Meskipun begitu, bahkan pada saat ini, Qin Nan tidak menunjukkan tanda-tanda kehilangan tanah dan matanya terus menatap tajam ke batu potensi. Pada saat ini, pikiran Qin Nan mulai berjalan dengan cepat. Berbicara secara logis, tidak mungkin bahwa saya, yang memiliki roh pertempuran surgawi tidak dapat mencapai realem martial emperor. Batu potensial ini memprediksi pencapaian masa depan seseorang berdasarkan bakat dan keberuntungannya. Karena aku dekat dengan Old Sun, saat dikawal oleh Putri Miao Miao, tidak mungkin aku akan mati dengan mudah. Tidak hanya itu, saya secara pribadi percaya saya akan dapat mencapai realem martial emperor, melampaui realem martial emperor, dan mencapai realem ancestor martial. Tapi mengapa potensial Stone ini menganggap aku tidak akan bisa melampaui realem martial emperor? Mungkinkah roh pertempuran surgawi terlalu kuat dan tidak dapat diprediksi oleh batu potensi ini? Tidak, bukan itu. Ketika saya menguji martial skill talent saya,
Ocean Crescent Boulder dan Valet Ocean Full Moon Boulder memang mengungkapkan bakat saya, tetapi mereka hancur berkeping-keping karena mereka gagal menguji seberapa kuat roh pertempuran surgawi. Jika batu potensial gagal memprediksi masa depanku, itu akan meledak juga. Bahkan ketika kehidupan Qin Nan dipertaruhkan, napasnya tetap normal, sama sekali tidak terpengaruh. Faktanya, saat dia mengikuti persidangan 6 kali berturut-turut, dia tidak kehilangan akal seperti yang ditafsirkan semua orang. Sambil melakukan persidangan berulang-ulang, ia terus merenungkan pertanyaan yang sama, mencoba mencari tahu masalahnya. Pada saat itu, rasa bahaya yang kuat naik dalam hati Qin Nan, seolah-olah kematian telah turun padanya. Sumber bahaya adalah orang tua itu. Qin Nan mengabaikan rasa bahayanya dan mengingat kembali serangkaian peristiwa yang telah terjadi hari ini. Dia memasuki paviliun Serendipity Martial, masuknya orang tua itu, pengungkapan batu potensial, awal dari persidangan. Tiba-tiba, kilatan petir melanda pikiran Qin Nan dan matanya berkilau sangat. Sepotong batu potensi ini hanya hiasan, sepotong batu biasa. Itu tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi pencapaian masa depan seseorang. Tidak ada cara untuk memprediksi pencapaian masa depan seseorang. Prestasi seseorang di masa depan tergantung pada keputusannya, kemauannya, keberuntungannya, dan banyak lagi. Lelucon yang luar biasa. Sebelumnya di Mystic Spirit Sect, saya mendengar ceramah yang diberikan oleh Sister Senior Li Hong, itu membuka mata saya dan mengajarkan saya bahwa benua itu terbagi menjadi divisi atas dan bawah dan keberadaan dewa perang. Saat itu, bela diri saya, ambisi saya, tidak hanya menjadi seorang ahli di puncak, tetapi untuk menjadi mitos, legenda yang semua orang tahu, legenda yang tidak bisa dilampaui oleh siapapun. Ambisi saya masih ada dan hati bela diri saya masih hidup memberi saya potensi tak terbatas. Bagaimana batu potensial memutuskan masa depan saya? Saat itu, Qin Nan meraung menakutkan. Batu potensi di depannya tiba-tiba bergetar dengan kuat dan cahaya yang kuat menyala seperti seekor naga yang terbang tinggi ke langit. Sinar cahaya itu keemasan dan sangat terang. Rasanya seperti ada lebih dari 10 naga kuno dalam cahaya yang mengangkat kepala mereka dan mengeluarkan raungan peledakan, mengguncang surga dan bumi. Setelah menyaksikan ini, pria tua itu merasa seolah-olah dia disambar petir dan menegang di tengah-tengah serangannya. Orang tua itu, para jenius di Martial Serendipity Pavilion, dan para pembudidaya dan penatua nakal yang menyaksikan di puncak gunung musim gugur semua memasang ekspresi terkejut pada saat itu. Apa yang sedang terjadi? Mengapa batu potensial memancarkan cahaya yang sangat kuat? Tidak ada satu orang pun yang bisa menjelaskan pemandangan di hadapan mereka. Dalam waktu 10 napas, pria tua itu akhirnya pulih. Matanya menatap potensial Stone dan dia berseru dengan suara gemuruh, bagaimana ini mungkin? Dalam 6 kali sebelumnya, tidak ada yang terjadi. Mengapa batu potensial bereaksi pada ketujuh kalinya memancarkan cahaya dominator? Suara orang tua itu memenuhi wajah para jenius di Martial Serendipity Pavilion, dan kerumunan di puncak gunung musim gugur dengan takjub. Apa yang sedang terjadi? Sudah jelas bahwa dalam 6 kali sebelumnya batu potensial tidak bereaksi sama sekali. Bagaimana Qin Nan memicu cahaya dominator di ketujuh kalinya? Apakah itu berarti bahwa pencapaian masa depan Qin Nan akan melampaui Wei Hao dan dia akan menjadi ahli realm martial dominator? Sementara itu, menghadapi pertanyaan pria tua itu, senyum lembut muncul di wajah Qin Nan. Dia menyatukan tinjunya dan berkata, Penatua, aku tidak yakin, tapi kupikir batu potensi tidak berbohong. Saya sekarang telah memicu cahaya dominator, yang menunjukkan saya dapat mencapai realm martial dominator di masa depan. Apakah itu berarti saya telah memenangkan putaran pertama persidangan? Orang tua itu tertegun. Dia melirik Qin Nan dengan ekspresi bingung sebelum menyatakan dengan nada lembut, meskipun saya tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi, Anda benar. Karena Anda telah memicu cahaya dominator, mengalahkan yang lain, Anda adalah pemenang babak pertama.
Qin Nan menyatukan tinjunya lagi dengan ekspresi tenang seolah datang pertama di babak itu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan sama sekali. Para jenius di Paviliun Serendipity Martial dan kerumunan pembudidaya nakal di puncak gunung musim gugur merasakan perasaan tidak masuk akal yang meningkat di dalam diri mereka. Beberapa saat yang lalu, Qin Nan adalah inferior yang bahkan tidak bisa memicu cahaya kaisar. Dalam sekejap mata, dia mampu memicu Dominator Light, menempatkannya di urutan pertama. Bahkan Wei Hao dan Huang Ke yang memiliki martial spirit peringkat Huang kelas 10 tidak cocok dengannya. Bukankah terlalu cepat untuk perubahan itu terjadi? Tidak mungkin. Pada saat itu, Huang Ke mengumpulkan pikirannya dan berteriak dengan nada tinggi, "Kamu hanya kelas 8 sampah Huang peringkat martial spirit, bagaimana kamu bisa memicu cahaya Dominator? Anda pasti telah menggunakan beberapa trik untuk memanipulasi batu potensial." Jika Wei Hao menjadi yang pertama di babak ini, Huang Ke tidak akan merasa senang tapi dia masih bisa mengakui kehilangannya. Tapi sekarang Qin Nan dengan kelas 8 hanya kelas 8 martial spirit tiba-tiba membalikkan meja dan memicu cahaya Dominator, yang menunjukkan dia memiliki kesempatan untuk mencapai realm martial Dominator di masa depan. Bagaimana dia bisa menerima ini? Tidak hanya Huang Ke yang merasakan ini. Aura sedingin es dipancarkan dari mata Wei Hao, yang suaranya berubah menjadi pembunuh seolah-olah itu berasal dari neraka. Konyol, ini konyol. Semua orang tahu bahwa ini tidak mungkin. Martial Spirit peringkat 10 kelas Huang adalah wajib untuk mencapai realm martial Dominator. Anda memiliki kesempatan untuk mengakui kebenaran dan jika tidak, Anda harus membayar dengan hidup Anda. Sementara kata-kata Huang Ke mempertanyakan, Wei Hao memutuskan untuk menggunakan kekerasan sebagai gantinya. Menurut pendapat Wei Hao, posisinya sebagai tuan muda Sekte Flames Sect dan Huang kelas 10 peringkat martial spirit dan talenta keterampilan martial yang luar biasa adalah alasan dia bisa mencapai realm martial Dominator di masa depan. Bagaimana mungkin bagi Qin Nan, dengan martial spirit kelas 8 hanya Huang peringkat, untuk memiliki prestasi masa depan yang lebih baik? Wei Hao berasumsi bahwa satu-satunya penjelasan adalah bahwa batu potensial telah dimanipulasi oleh Qin Nan dengan beberapa metode yang tidak diketahui. Jika tidak, mengapa batu potensial tidak bereaksi dalam 6 percobaan sebelumnya? Setelah mendengarkan kata-kata Huang Ke dan Wei Hao, sisa jenius dan semua orang di puncak gunung musim gugur menganggukkan kepala secara naluriah. Semua orang merasa sulit untuk percaya bahwa Qin Nan akan mencapai realm martial Dominator di masa depan. Ini karena, di Changlan kontinen, hanya mereka yang kelas 10 martial spirit peringkat Huang memiliki sedikit peluang untuk menjadi ahli realm martial Dominator realm. Itu adalah aturan dari benua Changlan, aturan yang sudah ada sejak zaman kuno. Qin Nan melirik Huang Ke dan Wei Hao. Dia tiba-tiba tertawa dan berkata, "Kalian berdua benar, saya memang tidak akan menjadi ahli realm martial Dominator." Huang Ke, Wei Hao, para jenius lain, dan kerumunan di puncak gunung musim gugur tertegun. Apakah Qin Nan hanya mengakui bahwa dia curang dengan mudah? Kemudian nada Qin Nan berubah seketika dan dengan aura yang kuat dia berkata, "Itu karena pencapaian saya tidak akan berhenti di martial Dominator realm." Bersama dengan kata-kata Qin Nan, batu potensi bergetar dengan penuh semangat sekali lagi. Cahaya emas langsung berubah menjadi cahaya hitam yang terasa seperti datang dari neraka, cahaya hitam murni yang bisa melahap warna apapun. Dalam cahaya hitam, aura penekan atafistik dikumpulkan dan tampaknya mampu menaklukkan segalanya, bahkan seorang pembudidaya martial Dominator tampak seperti semut sebelumnya. Cahaya berwarna hitam, cahaya mulia. Menurut prediksi batu potensial, Qin Nan memiliki kesempatan untuk mencapai realm martial di masa depan. Ini, pria tua itu menatap dengan sepasang mata terbuka lebar dan ekspresi tak percaya di wajahnya. Huang Ke dan Wei Hao yang mencibir sebelumnya sama-sama membuka mata, sebuah ledakan besar di pikiran mereka membuat mereka tidak bisa berpikir.
Adapun jenius lain di Martial Serendipity Pavilion dan kerumunan di puncak gunung musim gugur, mereka semua benar-benar terkejut setelah menyaksikan adegan yang menjatuhkan rahang ini, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana ini mungkin? Qin Nan telah memicu cahaya mulia, apakah itu berarti dia mampu mencapai realm martial highness legendaris di masa depan? Pada awal putaran, kalian bertiga, Wei Hao, Huang Ke, dan Wang Ruoling, mengejekku. Sekarang, siapa sampah sebenarnya? Siapa sampah sebenarnya? Qin Nan menatap kerumunan yang terkejut dan berbicara dengan lambat, jujur dengan kalian semua, bisa mencapai martial highness realm bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan karena itu tidak akan menjadi akhir masa depanku. Mengikuti kata-katanya, batu potensi hitam pekat bergetar sekali lagi dan cahaya hitam yang menakutkan berubah sekali lagi. Seluruh orang banyak hanya bisa melihat cahaya suci murni dipancarkan di tengah-tengah cahaya hitam. Itu menembus cahaya hitam dan melahapnya sepenuhnya mengubahnya menjadi cahaya putih murni. Cahaya itu suci dan kuat melampaui segalanya, seolah-olah itu bukan milik dunia ini. Cahaya murni tidak lain adalah cahaya suci. Ini berarti bahwa Qin Nan mampu mencapai martial secret realm di masa depan.